bisa biar bisa saling sapa-sapa, biar bisa saling ngelihat satu sama lain. Yuk teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu. Oke, jadi kita akan mulai acara kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, kita mau mohon pimpinan dari Tuhan dulu supaya acara kita pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Oke teman-teman, jadi kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami ucap syukur karena pada sore hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul bersama, untuk belajar bersama dalam keadaan sehat, walaupun masih harus secara online karena dalam masa pandemi ini. Kami ucap syukur untuk kasih karunia-Mu ya Bapak. Kami berdoa untuk Dr. Royke yang akan memberikan materi pada sore hari ini. Kau berkati, Engkau lindungi, Engkau berikan beliau hikmat, sehingga apa yang keluar dari beliau semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk masing-masing kami yang akan menerima materi. Engkau berikan kami hati yang mau menerima, sehingga kami dapat menerima materi dengan baik, dapat menjadi berkat terutama untuk kami di masa perkuliahan ini. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan acara kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebenarnya aku udah kenalan di pertemuan sebelumnya karena aku udah datang, tapi biar makin kenal dan makin sayang dalam Tuhan, aku mau perkenalan lagi nih. Oke teman-teman, perkenalkan nama aku Evra Saryunardi, biasa dipanggil Evra. Aku mahasiswa Teknik Kimia ITS angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Tapi aku nggak mau kenalan sendiri nih. Aku mau ngajak beberapa teman-teman untuk perkenalan lagi biar makin kenal. Nah, kali ini aku mau ngajakin teman-teman yang baru pertama kali join untuk kenalan. Biar teman-teman yang lainnya juga makin kenal nih. Siapa kira-kira yang merasa baru pertama kali join acara hari ini? Boleh langsung on mic atau raise hand dulu juga nggak apa-apa. Biar makin kenal kita, kenalan lagi. Oke, ada Delvan di sini. Lah, kok dia pergi? Halo Delvan, kamu kemana? Oke, tadi ada siapa ya? Ada Brevian ya yang raise hand. Yuk Brevian langsung on mic aja. Hai Brevian. Hai. Aku mau kamu kenalan dong, kan kita belum kenal nih ya. Jadi kamu kenalan dulu, tapi aku punya format nama untuk kenalan nih. Jadi kamu sebutin nama kamu, terus asal kamu, terus kamu dari jurusan apa, dan satu lagi yang terakhir adalah fun fact dari kamu. Biar kita makin kenal kamu. Yuk, boleh silakan. Iya, ya. Salam kenal, namaku Brevian Dwinanto, panggil aku aja Brev. Aku dari Surabaya. Aku di UNER jurusan Sastra Inggris angkatan 2021, jadi masih baru. Ya. Salam kenal semuanya. Fun fact-nya? Salam kenal. Ya, fun fact-nya nggak tahu aku. Oke, nggak apa-apa. Oke, salam kenal Brevian. Oke, mungkin Delvan udah kembali atau belum? Halo Delvan. Atau mungkin ada teman-teman lain yang merasa baru pertama kali ikutan acara ini nih. Boleh benar, udah kembali dia. Hai Delvan, mau kenalan dong? Boleh nggak? Ya, perkenalkan, nama saya Masya Duta Sadelvan Putra Santoso. Bisa dipanggil Delvan. Ya, saya kuliah di UNESA, jurusannya Sosiologi. Asalnya dari Madiun. Oke, salam kenal Delvan. Nah, mungkin ada lagi atau udah nggak ada yang baru join? Kalau udah nggak ada, ya? Hana sudah ya? Hana kayaknya udah kemarin. Oh iya, oke. Sorry. Oke, tapi aku juga mau ngajak teman-teman yang lainnya yang kemarin udah datang buat kenalan lagi, biar teman-teman barunya juga biar makin kenal. Karena tadi udah dipanggil Hana, jadi boleh deh Hana yang kenalan lagi. Ditambah satu fun fact ya, karena kan Hana udah kenalan kemarin. Gimana? Halo Hana, jadi aku mau kamu kenalan, formatnya ada nama, terus asal, terus kamu sekarang di jurusan apa, dan satu fun fact kamu. Boleh lebih dari satu deh, pokoknya fun fact aja. Saya dari Surabaya, terus sekarang baru lagi jadi mahasiswa
fun fact, apa ya? Aku orangnya jahil. Hati-hati nih sama Hana nih, jahil dia. Oke, makasih Hana, salam kenal. Terus ada siapa lagi ya? Bintang deh, mau Bintang deh. Bintang kan kemarin udah, tapi kenalan lagi sekarang. Halo Bintang. Halo Kak. Oke, udah tahu kan ya tadi format perkenalannya? Oke, Iya. langsung aja, silakan kenalan. Jadi halo semua, nama saya Bintang Baswara Priambodo. Biasa dipanggil Bintang. Sekarang jadi mahasiswa baru di Sastra Inggris UNER. Terus fun fact apa ya fun fact ya? Saya suka makan alpukat campur telur. Iya, terima kasih. Emang enak alpukat campur telur? Iya, enak. Ternyata enak. Oke, mungkin teman-teman yang lainnya bisa cobain ya di rumah, buktiin enak atau enggak nih. Oke, aku mau satu lagi deh. Hanandaru ada nggak ya? Halo Hanandaru, apakah kamu ada di sana? Halo? Nah, hai Hanandaru. Halo. Boleh deh kamu kenalan nih, udah tahu kan formatnya? Silakan Sudah. kenalan. Kenalkan, nama saya Ananda Ruma Putra Purwanto. Saya berasal dari Bali, saya maba baru untuk Fisika ITS. Fun fact-nya? Fun fact-nya apa ya? Agak bingung juga aku. Punya fun fact ini, Mas? Oke, nggak apa-apa. Salam kenal Hanandaru. Iya. Oke, karena keterbatasan waktu, jadi mungkin untuk teman-teman yang lainnya bisa ditunggu giliran, semua pasti kenalan. Oke, jadi untuk selanjutnya, kita mau memujikan satu buah lagu pujian, kita sama-sama memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Silakan untuk operator, Mbak Pipit mungkin. Ku tebus hidupku, kebaikanmu nyata atasku, ubah hidupku, kasihmu termegah di bumi, di surga, ajaib kuasa nama Yesus. Kau sempurna di hidupku, menerangi tiap langkahku, kebenaran kuatkanku, bersinar bagi
bumi, di surga, ajaib kuasa nama Yesus. Kau sempurna, kebenaran kuatkan ku bersinar lagi. Oke, jadi lagu tadi mengingatkan kita tentang kuasa Allah yang telah menebus kita. Jadi kita nih sebagai anak-anaknya yang sudah ditebus, kita harus mau nih bersinar bagi Allah, bersinar bagi kemuliaan Allah. Walaupun dalam prosesnya pasti ada tantangan, tapi kita harus percaya bahwa Allah akan senantiasa menerangi setiap langkah kita. Jadi kita nggak boleh takut dan nggak perlu ragu. Oke, selanjutnya akan ada satu video lagi. Jadi video ini adalah mungkin video penyambutan dari kita, teman-teman yang sudah lebih dahulu bergabung. Ya, gitu. Silakan kepada operator videonya. Ya, Pipit minta tolong ya, Pit. Aku tuh masih agak macet-macet ya. Aku coba lah ya, ntar kalau misalkan nggak bisa. Ya, nggak apa, coba. Tolong ini aku di disable dulu untuk bisa screen sharing. Oke. Bentar. Welcome. 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 Nah, itu tadi sedikit video dari kita. Semoga menambah semangat teman-teman ya untuk mengikuti acara kita. Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk ke materi. Materi kali ini diberi judul menjadi mahasiswa yang excellent. Nah, pasti teman-teman semuanya pengen dong jadi mahasiswa yang excellent ya kan? Jadi buat teman-teman yang pengen dan siap menjadi mahasiswa excellent, disiapkan dirinya, cari tempat yang nyaman, terus mungkin siapkan sedikit kertas gitu untuk mencatat sesuatu hal yang dirasa mendukung selama perkuliahan ini. Untuk bicara pada hari ini adalah ada Dr. Royke. Kita akan membaca sedikit CV-nya terlebih dahulu supaya jauh lebih mengenal. Om Hendy, ini CV-nya nggak ditampilkan, Om? Atau gimana? Oh iya, oke, sebentar ya. Maaf.
Nah, oke, jadi ini adalah CV dari Dr. Royke. Dr. Royke sendiri alumni dari FK UNER untuk sarjana kedokteran, untuk profesi dokter, spesialis 1 dan juga spesialis 2-nya ada di FK UNER. Terus untuk pekerjaannya saat ini Dr. Royke bekerja sebagai dokter pendidik klinis, staf departemen atau SMF Ilmu Kedokteran Jiwa FK UNER atau RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Terus sebagai anggota divisi psikiater anak dan remaja, divisi psikiatri biologi dan neurisme, divisi psikoterapi Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa FK UNER. Nah, ini untuk pelayanannya banyak banget ya teman-teman. Yang pertama ada psikiatri FK UNER atau RSUD Dr. Sutomo, terus ikut juga di Persekutuan Doa Medis, anggota Komisi Musik Gereja GKI Residen Sudirman Surabaya, terus supervisor Poli Daycare Jiwa Anak dan Remaja RSUD Dr. Sutomo Surabaya, terus sekretaris program studi SP2 subspesialis psikiatri anak dan remaja FK UNER, anggota bidang pengembangan pendidikan keprofesian berlanjutan seksi psikiatri anak dan remaja, pengurus pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, dan yang terakhir adalah reviewer jurnal psikiatri Surabaya. Nah, untuk Dr. Royke, waktu dan Zoom dipersilahkan. Ya, terima kasih Efra. Salam kenal buat semuanya. Saya Royke Kalalo, bisa dipanggil Roy atau Royke, dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, angkatan 96. Fun fact-nya, katanya sih saya cute gitu. Nggak tahu ya benar apa enggak. Cute ya. Enggak lah ya kali ya. Atau ya ada sisa-sisa dikit gitu. Baik. Oke guys, terima kasih telah diberikan kesempatan untuk berbagi kepada kalian semua. Terima kasih kepada Mas Andi, Mbak Enda yang memberikan kesempatan semua rekan-rekan alumni, puji Tuhan. Ya, sebelum kita mulai untuk kesempatan kita berdiskusi, mari kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan ya di sepanjang waktu diskusi kita pada sore, udah malam hari ya saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk pertemuan saat ini. Sukacita, damai sejahtera kami yakin, percaya Tuhan nyatakan pada saat ini. Di tengah kemuraman, kesenduan dari kondisi pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Terima kasih karena kami percaya Tuhan menyertai. Dan Tuhan menolong selalu. Kehadiran Tuhan begitu nyata. Tuhan hadir pula pada saat ini dalam diskusi kami untuk melakukan kehendak Tuhan sebagai mahasiswa yang berkenan pada Tuhan, unggul memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong ya Tuhan, hikmat Tuhan yang melampaui segala akal, damai sejahtera Tuhan nyatakan bagi kami. Apabila di sekeliling kami ya Tuhan ada anggota keluarga, teman, kenalan, saudara yang dalam kondisi isolasi atau dalam perawatan, mohon Tuhan tolong berikan pemulihan kesehatan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong menyertai kami semua, menyertai semua saudara-saudara yang dalam kondisi tidak nyaman karena kondisi sakit, baik COVID-19 maupun kondisi ketidaknyamanan yang lain. Ya Tuhan, hadirlah pada saat ini. Kami memohon tuntunan Roh Tuhan sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon perlindungan Tuhan, juga dari serangan kuasa kegelapan, segala yang jahat dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Oke. Saya ingin bertanya dulu kepada Efra ya, sebagai MC. Berapa waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi pada saat ini kepada teman-teman? 30 Atau menit. Mas Andi? Ya, Bang Royke. 30 menit, Bang. Oke. 30 menit. Oh ya, berarti sekitar jam 7 mungkin ya kita bisa akhiri ya. Silakan, tidak perlu sungkan, langsung dipotong saja, diingatkan tinggal berapa 5 menit atau langsung cut saja begitu ya. Karena menurut saya sih topiknya menarik. Jadi mungkin saja, mohon izin ya, saya kebablasan gitu berbicaranya ya. Ya,
Oke, rekan-rekan, adik-adik sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, siapa yang sebelumnya pernah bertemu dengan psikiater? Karena ya saya bidang kerja pelayanannya adalah dokter jiwa ya. Adakah di sini rekan-rekan yang pernah bertemu? Bertemu itu mungkin ya apapun deh ya, berada di yang nggak harus sebagai pasien begitu ya. Mungkin apa nih, berkenalan ya selain dengan saya gitu, atau membawa kenalan teman gitu. Adakah di sini? Tidak ada ya. Oke, jadi baru kali ini ya bertemu dengan psikiater ya. Dan kira-kira menurut kalian kalau mendengar kata psikiater apa yang pertama kali terpikir? Ya, saya biasanya bisa menduga apa, tapi saya ingin tahu ya, bagaimana menurut Halo Bintang ya atau Brave ya, apa yang biasanya dipikirkan banyak orang ya, nggak harus kalian ya. Kalau misalkan mengatakan bertemu psikiater atau bahkan berkonsultasi gitu ya dengan psikiater ya. Adakah yang kiranya bisa berbagi gitu? Apa yang terpikir ya? Kalau ada pasien kah gitu atau ada orang yang berkonsul ke psikiater gitu atau bertemu? Sering di gimana biasanya ya yang terpikir ya? Vanessa kah mungkin berkenan untuk merespons atau Gracio kah gitu? Atau siapa? Musik Marvel? Oh, musik Marvel. Oh ya, Marvel ini ya. Oh tidak ya, maksudnya tidak mengantar musik ya sekarang. Iya, Ya iya. mungkin Heeh. mungkin yang ada di pikiran saya sih kalau orang ke psikiater itu biasanya entah dia ada gangguan mental atau apa sehingga dia perlu ke psikiater gitu, Dok. Oh iya, oke. Terima kasih Bintang. Ya, sering seperti demikian ya. Dan mungkin juga ada yang berpikir kalau datang ke psikiater khawatir, takut disebut maaf ya, gila begitu mungkin ya. Banyak yang masih seperti demikian. Padahal mungkin dalam prevalensi atau kondisi terganggu, biasanya kondisi psikotik atau skizofrenia tuh yang sering kali disebut masyarakat, maaf ya sekali lagi ya, gila begitu itu hanya 1%. Tapi sebenarnya banyak kondisi lain yang membutuhkan mungkin perhatian ya. Tidak juga kepada psikiater ya, tapi mungkin juga kepada psikolog atau konselor ya, yaitu kondisi kecemasan misalkan. Yang tinggi tuh, apalagi di masa pandemi 30 sampai 40% atau mungkin lebih ya. Oke, itu sepintas tuh ya mengenai bidang kerja pelayanan saya sehari-hari ya. Dan ya tentu dalam kondisi pandemi saat ini cukup banyak juga ya kondisi COVID-19 disertai kondisi gangguan mental juga ya. Gangguan mental organik tuh. Jadi artinya karena kondisi fisiknya, kondisi infeksinya yang menyebabkan perubahan perilaku ya. Oke, tapi kita tidak berbicara tentang kondisi psikiatrik atau gangguan jiwa ya pada pertemuan saat ini. Tapi kita akan berdiskusi, izinkan saya untuk berbagi dalam ya mungkin 20 menit ke depan, 25 menit ke depan yang terkait dengan keunggulan ya. Begitu ya, excellent ya, excellent. Demikian yang dipercayakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi tema. Dan tentu ya, pada saat saya pun menggumulkan tema ini, bukan berarti juga bahwa saya excellent atau unggul ya adik-adik sekalian. Tapi saya pun masih tetap terus bergumul. Bagaimana berupaya ya untuk ada progres atau kemajuan dalam hal excellent ini. Dan ya, sebagaimana kita ya dengan banyak kelemahan dan juga ada kondisi kekuatan yang Tuhan berikan, saya pun juga sering jatuh ya di dalam ketidakmampuan untuk mempertahankan keunggulan. Jadi menyiapkan materi ini sungguh merupakan berkat bagi saya juga. Semoga bagi adik-adik ya, saya diingatkan kembali, saya menikmati waktu dengan Tuhan untuk bertanya gitu. Bagaimana kondisi keunggulan bisa saya upayakan di tengah kondisi pandemi saat ini, termasuk rencana-rencana ke depan, yang walaupun mungkin saja ada, akan tetapi saya tetap berusaha gitu ya, mendoakan sungguh-sungguh ya, dan berserah pada kasih karunia Tuhan, apa yang Tuhan inginkan ya bagi saya ya. Bukan apa yang saya inginkan buat diri saya, tetapi apa yang Tuhan inginkan.
Dan ini merupakan perjalanan yang begitu indah adik-adik ya. Jadi mulai dari masa kuliah seperti kalian ya. Jadi menyenangkan ya. Buat saya ini suatu nostalgia dan memori yang indah banget gitu ya. Karena masa kuliah menurut saya membahagiakan. Semoga kalian seperti itu ya. Masa kuliah yang kalian akan mulai terasa seterusnya membahagiakan ya. Amin ya. Dan di sini juga ada rekan saya ya, satu kelompok PA sama-sama di Fakultas Kedokteran, ada Dr. Roni Kurniawan. Roni, halo. Halo. Ketemu ya. Oke. Ya, kami sama-sama bertumbuh ya dalam proses pendidikan termasuk juga aspek pertumbuhan dalam Tuhan. Dan Roni, Dr. Roni juga pasti mengamati ya betapa juga banyak hal yang mana saya tidak unggul ya. Jadi kami sudah mengenal bersama-sama ya mulai dari masa pendidikan dan ya saya melihat banyak kekuatan ya dari Roni ya dan Roni juga melihat pastinya ya banyak hal yang mungkin juga harus dibangun pada saat kami bersama dalam masa pendidikan ataupun bersama bertumbuh di dalam kelompok kecil ya pemahaman Alkitab ya. Ya. Oke, dan saya senang sekali sih masih tetap bersama dengan Roni ya dalam berinteraksi hingga saat ini dan seterusnya juga tentunya. Oke, makasih Roni kita bersama pada saat ini. Puji Tuhan. Ya, oke, saya share screen ya adik-adik sekalian. Oh, kalau di latar belakang saya menggunakan virtual background antariksa nih. Karena kalau tidak salah saat ini lagi pada berkompetisi ya para bilioner gitu untuk mencapai angkasa luar gitu. Ada Elon Musk, ada siapa nih? Jeff Bezos ya. Lalu yang barusan ternyata udah duluan tuh Virgin Galactic Richard Branson. Betul ya? Iya, saya pun ingin ya, tapi aduh kapan ya? Belum ya. Di sini ada teman-teman yang dari teknik ya. Semoga ya bisa juga mewujudkan. Kalau teknik aeronautika tidak ada ya. ITS tidak ada ya, Mas Andi ya. Tidak ada ya. Jadi nggak apa-apa lah saya ya senang begitu ya maksudnya. Jadi walaupun hanya virtual background gitu, mungkin merasakan juga rasa senang ya. Menurut saya itu suatu hal yang excellent ya. Mungkin dalam sudut pandang manusia begitu ya, suatu pencapaian ke antariksa gitu ya. Dan ya di sisi lain kalau ada latar belakang virtual seperti ini mengingatkan saya untuk terus berdoa bagi bumi saya, bumi kalian juga ya, yang saat ini lagi dalam kondisi sakit. Tuhan kiranya menyembuhkan ya bumi kita ini dari virus SARS-CoV-2. Amin. Ya, oke. Saya lihat di sini yang juga menggunakan, oh tidak ada ya, yang menggunakan tadi ada tuh ya. Oh ini ada Aurora juga, bintang menggunakan Aurora ya. Aurora Borealis Australis, oh, keren. Ya, izin ya, share screen ya. Ya, mohon feedback-nya. Evra bisa melihat, termasuk rekan-rekan yang lain bisa melihat slide-nya? Bisa dong. Bisa ya. Tidak ada item-item ya di kanan, karena saya masih membuka layar monitor ya. Tidak ada, Bang. Terima kasih. Judulnya mana? Sebentar ya, sorry. Ya ini judulnya. Menjadi mahasiswa yang excellent ya, menjadi mahasiswa yang unggul ya, begitu. Oke. Nah, kita berharap dalam 20-an menit ke depan atau kurang kita melewati perjalanan dari pendahuluan, prinsip umum, prioritas, penutup dan diskusi ya. Tapi tidak berakhir sampai di situ. Masih ada kelanjutannya ya. Kelanjutannya dalam praktek tentunya ya, begitu. Baik, pendahuluan. Ya, apakah yang dimaksud dengan excellent? Ya? Excellent adalah upaya tentu, aksi, kegiatan yang harus dilakukan, melakukan sebaik-baiknya. Jadi standar sebaik-baiknya nih yang harus kita mulai sadari ya dalam diri kita. Yang disebut kapasitas terbaik saya seperti apa? Ya, apakah saya dengan kapasitas yang seimbang bisa mencapai IPK 4 gitu ya. Nah, seperti demikian. Ataukah berapa ya? Seimbang, ini penting ya. Saya sudah mengawali terlebih dahulu ya supaya menjadi dasar yang kuat buat kita ya dalam balancing-nya gitu ya. Sebaik-baiknya apapun yang kita kerjakan. Keunggulan atau excellent ini akan membedakan pengikut Kristus yang rata-rata dengan pengikut Kristus yang meninggalkan jejaknya di bumi, di dunia ini.
bagi kerajaan Allah. Ya, kita semua sudah diselamatkan. Amin ya. Sudah berpindah dari gelap kepada terang karena kasih karunia Bapa ya, dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita semua selamat ya, asal kita sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Tapi tentu ada upah yang lebih ya, bagi kita yang menjadi pengikut yang setia, dan juga pengikut yang melakukan tugas yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita lakukan. Ini menjadi pertanyaan besar juga tuh ya. Mungkin bagi kalian akan bertanya, pekerjaan apa nih yang Tuhan rencanakan untuk saya lakukan? Pekerjaan apa yang Tuhan sudah siapkan buat saya ya? Ya, mungkin ini akan juga menjadi pertanyaan kalian yang barangkali butuh waktu untuk menjawabnya. Akan tetapi yang sudah jelas ya, adik-adik sekalian, pekerjaan saat ini kita semua ya, adik-adik ya, adalah mahasiswa ya. Jadi ya di pertemuan pertama kan ada materi yang sangat penting yang dibawakan oleh Mas Andi ya. Mengapa kuliah ya? Ya itulah ya, yang harapannya kalian bisa jawab secepat mungkin dan take action begitu ya sebagai mahasiswa ya. Melakukan apa yang Tuhan berikan ya. Nah, banyak sih pergumulan terjadi ya di sini. Apakah jurusan ini tepat buat saya dan lain-lain. Oke. Ya itu mungkin ada pembahasan yang kalian bisa diskusikan dalam kelompok kecil nantinya. Namun ketika kalian ditempatkan Tuhan di universitas, institut, ya, sekolah tinggi di mana kalian berada, ya itulah pekerjaan yang Tuhan berikan. Dan harapannya kita bisa menyenangkan Tuhan ya. Meninggalkan jejak yang indah ya, yang bernilai kekal apalagi ya di dalam dunia ini bagi kerajaannya. Iya. Serta excellent itu atau menjadi unggul bukanlah menjadi sempurna atau manusia super. Tentu ya kita semua memiliki tujuan untuk makin lama makin serupa sempurna seperti Tuhan Yesus dalam seluruh aspek hidup kita. Dalam aspek kerohanian, dalam aspek jiwa ya, maupun dalam aspek tubuh kita sebagai baitnya ya. Ya itu yang menjadi tujuan hidup kita ya. Namun bukan untuk menjadi unggul dalam kemanusiaan atau kesempurnaan sebagai manusia sempurna super begitu ya. Ada konteks rohani di sini tentu saja. Namun kita tahu bahwa Tuhan mengaruniakan kepada kita banyak bakat, talent, dan kemampuan berpikir ya, dan juga mungkin karunia-karunia yang lain ya. Karena itu kita upayakan sebaik-baiknya. Dan ini merupakan proses. Seperti yang tadi saya katakan, saya pun juga masih jatuh dan bangun ya untuk terus berupaya menjadi unggul ya. Jadi unggul merupakan suatu kegiatan yang harus kita lakukan ya sebaik-baiknya dari setiap tugas. Nah ya ada tugas. Ya kita tidak bisa lepas ya dari tugas. Apapun itu baik kecil maupun besar ya. Ringan maupun kompleks ya. Setialah kepada perkara yang kecil. Tuhan akan memberikan perkara yang besar di mana kita bisa lakukan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi setiap tugas ya kita berupaya untuk mengerjakan sepenuh hati, mempercayakan hasilnya kepada Bapa, kepada Tuhan. Ya, ini merupakan hal yang saya harapkan kita semua, termasuk juga saya ya, sepakati begitu ya. Bagaimana kita berupaya untuk melakukan setiap tugas yang Tuhan berikan untuk kita lakukan sebaik-baiknya, sepenuh hati ya. Ya, firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23. Sebenarnya banyak sekali firman Tuhan yang menyatakan tentang keunggulan. Namun ini bisa mewakili ya adik-adik ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, izinkan saya untuk membacakan satu bagian satu bab ya dari Kolose 3 ayat 23. Puji Tuhan ya. Ini Alkitab yang saya pergunakan ya karena kasih karunia Tuhan ya. Mulai dari kuliah saya melihat ini waktu itu saya beli tahun 98 masuk sekolahnya atau masuk perguruan tinggi tahun 96. Jadi ini merupakan tanda bukti Tuhan, cinta kasih Tuhan ya. Ini tanda bukti perjalanan saya bersama dengan Tuhan, jatuh bangun ya dalam kegiatan belajar, gagal, lulus ya, mengulang kembali begitu ya. Iya. Harapannya kalian punya ya Alkitab. Oh, mungkin sekarang digital ya. Oke deh. Tapi bagus juga sih kalau ada yang berupa buku gitu. Barangkali tiap tahun kalian punya ya. 1 tahun kalian merencanakan membaca Alkitab sampai tuntas ya. Lalu kemudian tahun berikutnya membeli lagi begitu. Silakan sih kalau mau disimpan semuanya.
Atau barangkali setelah 4 tahun kuliah sudah ada 4 Alkitab, kalian bisa bagikan juga tuh Alkitab-Alkitab yang kalian sudah baca beberapa tahun tersebut kepada orang yang membutuhkan ya. Ini ide yang bagus yang saya dapatkan dari pembimbing pada saat kuliah dulu. Oke. Ya, puji Tuhan ya. Alkitab ini masih ada dan saya sangat terharu ya. Kasih Tuhan begitu luar biasa. Ada cucuran air mata ketika saya membaca Alkitab ini ya, firman Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada banyak memori ya yang menunjukkan kasih karunia Tuhan, termasuk pemahaman Alkitab bersama dengan kelompok kecil, bersama dengan Dr. Roni dan teman-teman yang lain ya. Saya akan bacakan ya Kolose 3 ya. Satu pasal ya, adik-adik ya. Jadi karena tetap firman Tuhan yang terutama ya, dibandingkan semua pemaparan yang sifatnya teknikal seperti ini. Jadi Kolose 3 ya, kita mungkin mulai dari bab ayat pertama ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Oke. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Lalu kemudian tentang manusia baru ya. Kolose 3. Mulai dari tadi ayat 1, sekarang sudah ayat yang ke-5. Karena itu matikanlah. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalik. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dengan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Masuk ke bagian yang berikutnya ya. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Menarik ya, karena bagaimanapun kan kita juga bertanggung jawab kepada keluarga kita. Ya, kalian mungkin ya belum berkeluarga dalam arti pasangan, namun kan kepada orang tua ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Haleluya. Iya, demikian ya. Dahsyat ya firman Tuhan di Kolose 3. Kalian bisa menggali, membaca ulang, merenungkan ya, konsep yang begitu indah, ya, yang bisa menjadi salah satu pasal yang menjadi dasar bagi kalian untuk memulai kehidupan sebagai mahasiswa ya. Ya, dalam model psikoterapi adik-adik, kita mempergunakan metode homework atau PR ya dalam modifikasi perilaku. Ya. Dan kalau kalian berkenan, ya,
sebagai salah satu homework, silakan ya nanti untuk membaca dan merenungkan kembali Kolose 3 ini. Iya, silakan ya sebagai homework bagi kalian sesudah pertemuan ini. Oke. Rasul Paulus menuliskan ya, dia bagaimanapun seorang scholar ya, perguruan tinggi dengan kata lain di bait Allah saat itu. Murid dari guru besar, Profesor Gamaliel ya. Benar ya, kalau tidak salah demikian ya. Dan dia memang seorang yang mengerti banget firman Tuhan dan Tuhan ubahkan hatinya ya. Dari model literatur yang mati begitu ya, tapi kemudian dia bisa menjadi firman yang hidup dan memberitakan Injil. Puji Tuhan. Iya. Jadi excellent tadi ya ada kata kunci mengerjakan dengan hati ya. Hard work ya. Saya melihat ada beberapa nih rekan-rekan adik-adik yang dari sastra Inggris ya. Mungkin karena pronunciation saya barangkali kalau saya yang membacanya hard work ya sama ya. Hard dan hard gimana nih membedakannya? Hard dan hard ya kayak gitu kali ya. Jadi sama nih mengebacanya ya. Tetapi mungkin kiranya bisa membantu kalian ya di dalam model pekerjaan yang seperti kalian akan lakukan sebaik-baiknya ya dengan unggul sebagai mahasiswa. Jadi ada aspek hati dan ada aspek upaya gitu ya. Kerja keras ya, bagaimanapun kerja keras adik-adik sekalian ya merupakan etos kerja kekristenan. Ya, ini sudah jelas ya. Kekristenan. Tokoh di abad mungkin pertengahan ya mencetuskan banyak sekali ide tentang etos kerja yang kerja keras gitu ya. Yang paling terkenal mungkin kelompok Puritan yang mendirikan universitas besar ya, ternama gitu ya di Amerika Serikat gitu. Mereka memiliki etos kerja yang luar biasa, kerja keras ya. Tapi tentu ya ada fondasinya, berbeda ya dengan orang yang bekerja keras untuk dirinya gitu ya supaya lebih hebat dan wow. Tapi kerja keras yang mereka lakukan tentu memuliakan Tuhan, untuk Tuhan ya. Dan itu suatu penggerak yang kuat ya. Cinta itu bisa menjadi penggerak yang kuat ya. Tentu cinta kepada Tuhan ya. Ya. Jadi berupayalah gitu ya mengerjakan tugas yang dibebankan. Tugas ini beragam gitu ya. Homework ya, tugas ya. Atau mungkin tugas-tugas yang kecil atau nanti apa ya? Tugas-tugas yang akan kalian mungkin hadapi, proyek-proyek kecil ya maupun proyek besar nanti sebagai mahasiswa. Taruhlah gitu ya, hati di situ ya. Tapi kepada Tuhan tentu untuk kemuliaan namanya. Dan juga pikiran kalian ya serta energi dan tenaga gitu untuk bekerja keras. Mungkin setelah kita berdiskusi pada saat ini saya berharap ada perasaan menggebu-gebu gitu untuk belajar gitu ya. Ada kalanya ya adik-adik sekalian, ada penurunan gitu, naik turun ya. Mata kuliah kita senangi, kita suka ya. Dosen yang bagus kita naik gitu. Tapi dan seterusnya ya. Ketika kemudian bertemu dengan mata kuliah yang sulit, dosen yang tidak begitu mungkin mentransfer ya, walaupun yang bersangkutan sangat pintar. Tapi mungkin yang lain mengerti. Tapi buat kita karena perbedaan teaching style atau learning style mungkin jadi kurang begitu mengerti ya. Lalu kemudian turun ya energinya. Segera ya di booster ya. Kuncinya sebenarnya satu ya supaya bisa konsisten. Selalu memiliki hubungan persekutuan pribadi yang intim dengan Tuhan. Kita harus memiliki priming ya. Setiap pagi untuk dekat pada Tuhan supaya energi itu meningkat. Dari pagi hari sepanjang hari gitu. Untuk hari demi hari ya, komit gitu. Hard work ya. Baik dengan hati maupun juga dengan seluruh energi dan pikiran kita. Rajin gitu. Salomo mengatakan ya, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Ya. Ini bagian pertama ya. Jadi Raja Salomo dan para pujangga ya yang menuliskan kitab Salomo, jadi kitab Amsal maksud saya ya. Tapi lebih dominan memang Raja Salomo, seorang yang di sepanjang sejarah merupakan orang yang paling berhikmat di seluruh sepanjang sejarah dan dunia. Membuat model Amsal sebagai dua bagian. Bagian yang pertama, lalu bagian kedua ya. Kalian bisa lihat tuh, mesti ada seperti itu ya. Bagian yang pertama, bagian yang kedua. Kalau mungkin kita terus-menerus mengulang ya, kita bisa dapatkan intisarinya. Jadi silakan ini sebagai pekerjaan rumah. Aduh, dikit-dikit pekerjaan rumah ya, nggak nyaman ya. Tapi nggak apa-apa, ini upaya untuk bisa mengaplikasikannya. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Bagaimana?
Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Walaupun ini pertanyaan retorik ya, yang tidak membutuhkan jawaban. Hanandaru bisa menjawab ya? Atau siapa? Hana bisa menjawab. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Pernah atau tidak pernah? Gimana kira-kira? Gimana kalau jawaban Hanandaru atau siapa? Hana, saya lihat di layar ya. Atau yang buka layar boleh ya. Aduh, nggak ada kelihatan yang layar dibuka. Siapa nih? Brave ya. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Gitu. Belum ya, belum pernah. Pernah Atau sih. pernah? Sorry, maaf. Pernah sih. Yes, pernah ya. Di hadapan raja-raja ia berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Kita mungkin terus berupaya mencari ya hal-hal seperti ini ya. Orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya. Iya, mungkin kita melihat ada orang yang tidak percaya, tapi kita juga mungkin melihat ada orang Kristen, murid-murid Tuhan. Karena itu saya mengingatkan adik-adik ya, dalam proses belajar ya, ini merupakan suatu kondisi yang Tuhan berikan luar biasa kesempatan buat kita belajar. Bukan hanya belajar akademik, tapi belajar dari orang-orang yang juga terus bertumbuh untuk menjadi cakap dan unggul. Karena kasih karunia Tuhan, maka ada juga ya kakak-kakak bimbing ya, para mentor ya, tutor gitu. Apalagi mereka yang murid-murid Tuhan. Bisa tuh untuk melihat teladan dan role model ya. Saya pun berupaya gitu ya, walaupun mungkin banyak hal masih belum terpenuhi aspek kecakapan, tapi terus gitu berupaya sehingga menjadi teladan dan terang. Kalian pun bisa ya untuk melihat ya, secara langsung akan lebih bagus. Tapi kalau misalkan bisa mulai menyelidiki biografi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang unggul, silakan gitu. Untuk mempelajari bagaimana mereka menata pikiran dan gaya hidupnya. Karena tiap-tiap kita berbeda-beda kepribadian, adik-adik. Jadi kita terus belajar gitu untuk selalu terbuka dalam proses evaluasi kepribadian kita dan mencari terus gitu role model, mentor dengan kata lain, yang mungkin bisa menuntun kita gitu, untuk melihat salah satu kualitas keunggulan dalam diri mentor itu. Jadi pergunakan kesempatan belajar dalam kelompok kecil, dalam kelompok pemahaman Alkitab, dalam cell group begitu, untuk melihat orang-orang yang Tuhan percayakan. Walaupun juga tentu ada hal yang terus bertumbuh atau hal yang kurang, tapi ada kualitas positif dalam aspek pekerjaan, lihatlah gitu ya. Iya, dan kita terus mendoakan ya, setiap murid-murid Tuhan yang terus belajar cakap akan berdiri di hadapan raja-raja, gitu, di hadapan presiden-presiden, dan memuliakan nama Tuhan. Mohon dukungan doa buat semua anak-anak Tuhan yang berada di lembaga pemerintahan, mereka yang berada di jabatan-jabatan struktural ya, adik-adik ya, agar mereka tetap berintegritas dan memuliakan nama Tuhan. Satu contoh yang luar biasa adalah Daniel, atau nama lainnya, nama Babelnya Belsazar, nama dewa Babel yang disematkan padanya ya, menunjukkan keunggulannya ya, yang sangat intelektual, sangat pintar, melebihi semua orang-orang pintar di zaman itu. Kerajaan Babilonia, Persia merupakan kerajaan yang besar, adidaya pada zamannya ya, sama seperti kerajaan Mesir sebelumnya ya. Iya, saya melihat ada tadi mendengar juga Delvan dari sosiologi ya, mungkin mengetahui banget tuh ya Delvan ya, terkait dengan sejarah dari kerajaan-kerajaan purba yang luar biasa, yang memang menyembah berhala tuh. Tapi mereka ya membuat peradaban ya, yang juga mewarnai generasi berikutnya. Dan Daniel hadir, setidaknya dia ada di hadapan 4 raja. Nebukadnezar, lalu kemudian Belsazar, lalu kemudian Kores, dan Darius. 2 raja pertama dari kerajaan Babilonia, 2 raja terkemudian dari kerajaan Persia. Ini menjadi teladan yang luar biasa ya. Dan kalian bisa terus mempelajari bagaimana kehidupan Daniel, termasuk para teladan yang lainnya ya. Bagaimana dia setiap hari 3 kali berdoa. Ya, menghadap Yerusalem. Dan ini dipergunakan oleh musuh-musuhnya untuk menjatuhkan dia. Betapa dia berupaya untuk menjadi unggul dan memuliakan Tuhan. Dan tidak terpengaruh dengan gaya hidup di Babel saat itu. Menolak makan makanan yang menurut dia tidak sesuai dengan Taurat begitu. Iya,
Ini upaya yang luar biasa ya. Bagaimana dia kemudian tetap berintegritas bersama dengan Hananya, Misael, Azaria, Sadrak, Mesak, Abednego ya. Itu nama-nama dewa Babilonia juga yang disematkan pada orang-orang yang unggul ya dari Israel saat itu yang dibawa ke pembuangan di Babilonia. Ya, kita terus belajar gitu. Ketika kalian berada di universitas, diberikan Tuhan kesempatan, tugas untuk juga diharapkan menjadi terang dan berkat. Mulailah gitu, melatih sejak dari mahasiswa suatu kebiasaan-kebiasaan terbentuk ya, satu persatu ya, menjadi kebiasaan yang luar biasa kalian bisa terapkan nantinya. Oke. Motivasi tentu harus benar adik-adik ya, dalam keunggulan ini. Bahwa kita bekerja, belajar untuk Tuhan. Dan bersama Tuhan. Dan memberikan hasilnya kepada Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk kita. Ingatkan selalu diri kita untuk itu. Saya bekerja bagi Tuhan, Dia tuannya, saya hambanya. Tapi saya bersama dengan Tuhan, menikmati perjalanan dari semester 1 sampai dengan mengerjakan skripsi, maju ujian begitu ya, dan lulus, puji Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Kalau perlu kalian punya diary gitu ya. Atau seperti di Alkitab kalian bisa tuliskan ya catatan perjalanan kalian bersama dengan Tuhan. Mulai dari pergumulan menghadapi ujian yang sulit barangkali, atau harus ada yang mengulang barangkali ya, atau ada yang excellent gitu dan seterusnya ya. Motivasi harus benar adik-adik ya. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian prinsip umum ya. Jadi ada 2 prinsip umum yang harus kita upayakan. Dan ini merupakan prinsip yang sangat mendasar yang harus kita latih. Kita bisa nilai nih. Bagaimana kedisiplinan diri saya? Bagaimana kedisiplinan diri saya? Dalam hal kedisiplinan diri, saya mendapatkan 3 aspek. ACT, ACT ya. Ada bahasa Inggrisnya jadi nggak nyambung nih. Ya agak maksa-maksa. Aksi, action, control, tekad itu apa ya? Ya belum nemu. Mungkin kalau kalian nemu yang pas gitu bahasa Inggris semua atau bahasa Indonesia semua silakan. Tapi setidaknya ya ini gabung-gabung lah ya. Aksi, kontrol, dan tekad ya. Aksi ini harus selalu menjadi pendorong bagi kita untuk take action terus ya. Karena seringkali masalah emosional memengaruhi kita. Kemalasan ya. Perasaan sedih ya. Jadi ya ini bersama dengan tekad gitu ya. Harus ada action, harus ada aksi gitu ya untuk melakukan jadwal yang kita susun. Setiap hari konsisten gitu ya. Harus lakukan sesuatu, harus maju, harus ada progres gitu. Ingatkan diri kita untuk itu ya. Walaupun mungkin berat rasanya ya. Tidak apa-apa. Tidak usah terpengaruh dengan perasaan ya. Tapi ada kalanya memang mood kita bisa menurun. Dalam kondisi tertentu silakan kita akhirnya bisa meminta bantuan dari pembimbing kita, bahkan konselor di universitas atau psikolog ya. Bahkan psikiater pun tidak apa-apa ya. Kalau memang ada kondisi mental tertentu ya, yang akhirnya bisa ada mekanisme otak juga tuh di dalamnya ya, yang membutuhkan bantuan karena mood kita udah demikian rendah. Ya. Tapi kalau dalam kondisi normal, ups and down-nya mood, ya, kita tetap harus bertekad untuk memiliki aksi ya, yaitu kegiatan setiap hari, meskipun kecil, tetapi kita maju terus. Serta kontrol. Nah, kontrol ini yang memang butuh latihan adik-adik. Silakan kalian bisa menilai seberapa saya mampu untuk melakukan aksi. Ya. Saya punya rencana sebenarnya di masa pandemi ini ya, hampir 2 tahun. Mungkin ada skill tertentu, keterampilan tertentu, hobi yang lama dibangkitkan kembali, hobi baru, memasak, kuliner, buat roti, atau yang lain gitu ya. Skill pertanian tertentu barangkali, atau mungkin yang terkait dengan pendidikan, tapi kenapa tidak berjalan? Kita mengingatkan diri kita untuk setidaknya ada gitu ya. Acceptance perlu juga ya, karena ada kalanya kita sangat tidak suka. Kenapa sih saya begitu malas gitu ya? Tapi setidaknya kita walaupun berat ya, duduklah di tempat duduk belajar kita. Sebaiknya di antara kita semua ya memiliki tempat ya, tempat belajar akan lebih bagus. Jadi kita tahu tempat itu mengingatkan kita untuk datang tiap hari berada di situ. Sekaligus juga tempat doa tidak apa-apa ya. Di situ tempat perjuangan kita ya untuk berupaya unggul. Tempat duduk meja belajar gitu ya. Dengan semua quotes-quotes yang ada begitu, itu mengingatkan kita ya bahwa ini adalah tempat bekerja saya ya.
pacul saya begitu ya, atau alat saya dalam bekerja. Saya melihat pojok ruangan saya ada meja dan ada kursi, di situ tempat saya berjuang. Setiap hari upayakan datang ke situ walaupun berat. Kontrol seringkali bermasalah dengan impuls. Artinya akan banyak agenda yang mendatangi kita. Pasti tuh. Akan ada mungkin pada saat kita barangkali menyiapkan ujian, lalu Piala Dunia sepak bola gitu, atau barusan kalau Euro masih libur ya, syukurlah ya. Kemarin Euro sepak bola masih libur ya? Atau sudah masuk ya? Sudah masuk ya? Ini sudah masuk atau masih libur ya? Mungkin mohon masukannya ya. Libur Gimana? sekarang. Bintang? Oh masih libur. Oke. Iya. Dan mungkin akan ada banyak ya impuls yang membuat kita langsung meninggalkan jadwal kita. Ya. Lalu kemudian mengikuti beberapa kegiatan. Begitu mudah gitu ya membatalkan perjanjian kita dengan kegiatan belajar kita, dengan kegiatan-kegiatan yang baru. Ya mungkin karena pandemi terbatas, tapi nantinya kita berharap pandemi cepat berlalu, mungkin akan ada juga tuh kegiatan macam-macam yang mana kita kemudian tanpa berpikir lakukan, terima gitu ya, dan kemudian menggeser ya self disiplin yang ada. Yang kedua adalah komitmen ya. Kalian nanti bisa membaca buku yang sangat bagus ya, yang ditulis oleh Pak Jerry White ya, di mana dia menunjukkan ya contoh kehidupannya yang membuat komitmen. Saya pun berusaha untuk lakukan dulu dan saya berbagi kepada kalian, kalian lakukan. Tulis dalam kertas khusus ya, tempelkan bahkan ya, untuk mudah kalian lihat ya. Komitmen dalam berapa bulan ke depan, 1 bulan ke depan, setengah bulan ke depan, 1/4 bulan ke depan, atau 1 minggu, atau dalam hari ini katakan, saya berikrar komit kepada Allah. Saya akan meluangkan waktu paling sedikit 1 jam, 30 menit, 15 menit setiap hari, setiap pagi membaca Alkitab sebelum kuliah atau melakukan kegiatan-kegiatan lain. Lakukan segera ya adik-adik ya. Kalau perlu hari ini, take action-nya sekarang gitu ya. Hari ini gitu, kalian selesai dalam diskusi dan tuliskan gitu ya. Buat yang bagus, ada template yang mungkin kalian bisa siapkan dengan desain yang khusus atau model piagam dan seterusnya. Taruh gitu di mana yang kalian bisa mudah. Masukkan juga di gadget kalian supaya mengingatkan kalian. Karena ini kunci yang sangat utama. Jauh melebihi semua teknik-teknik belajar dan teknik-teknik untuk mencapai keunggulan. Komitmen kepada Tuhan. Kesetiaan pada Tuhan, melibatkan Tuhan sepenuhnya. Semoga kita bisa lakukan ini ya, Tuhan menolong kita. Lakukan ya, kalau bisa hari ini ya, take action sekarang untuk komitmen ya. Menuliskan, bagi kita yang belum atau kalau yang sudah, puji Tuhan. Walaupun sudah, tuliskan juga ya. Kecuali kalau memang kalian pernah menuliskan di masa yang lalu, apalagi ketika kalian lahir baru. Ya. Silakan ya, pegang teguh ya komitmen ini. Bahkan untuk seumur hidup, bukan hanya semasa kuliah tentu saja. Self disiplin, komitmen. Ini kualitas yang harus kita latih. Ada banyak tantangan, tidak masalah. Maju terus gitu ya. Oke. Nah, Pak Jerry White memberikan prinsip praktis ya adik-adik ya tentang bagaimana melakukan keunggulan dari pengalaman. Dan kalian bisa terus tambahkan. Update penting. Selalu update cara belajar kalian. Cara kalian mencapai keunggulan. Tiap semester kalau perlu ya. Untuk menambahkan prinsip-prinsip. Misalkan ya, saya bacakan cepat ya. Jangan bolos kuliah. Kalian bisa bahkan tulis, saya tidak akan pernah bolos kuliah gitu ya. Jangan pernah kuliah tanpa persiapan. Buat catatan yang baik. Pelajari di YouTube atau mungkin file-file yang lain. Bagaimana note taking ya. Sediakan waktu secara teratur setiap mata kuliah. Kerjakan semua pekerjaan rumah yang ditugaskan. Kerjakan tugas-tugas proyek karya tulis seawal mungkin. Jangan terlambat mengumpulkan pekerjaan rumah dan tugas proyek. Kerjakan sebanyak mungkin pekerjaan rumah atau bacaan pilihan. Dapatkan pertolongan, persiapkan diri untuk ujian. Ada tekniknya ya. Silakan. Kita tidak akan membahas detail ya pada saat ini serta tidak menyontek. Ya. Dan mungkin ada banyak prinsip lain, tapi prinsip-prinsip yang penting ini yang sudah juga diuji dari pengalaman termasuk dituangkan oleh Pak Jerry White, silakan ya, kalian bisa ambil gitu menjadi prinsip kalian juga. Nah, selanjutnya masuk ke prioritas ya. Jadi bagian pertama tadi tentang pendahuluan, lalu kemudian kita masuk ke bagian prinsip dan kemudian masuk ke bagian prioritas. Prioritas di sini bukan secara khusus ya. Saya mau memilih kegiatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya yang mana akan saya lakukan. Itu bisa juga termasuk. Tapi yang saya maksudkan adalah sebagai berikut. Nah,
seperti ini ya, adik-adik ya, bahwa ada beberapa aspek kehidupan kita yang perlu kita evaluasi dan kita tentukan mungkin menjadi weakness atau kelemahan kita, di mana harus kita lakukan secepat mungkin untuk mengatasi. Silakan ya, kalian bisa menilai ya, dan mungkin ada juga tambahan yang lain ya. Kalian yang mengetahui bagaimana kondisi diri kita, ya, diri kalian ya. Nanti akan ada sesi di depan di mana mungkin Pak Harrison ya yang akan membagi, begitu ya kalau nggak salah ya Mas Andi, yang terkait mengenai pengenalan diri ya. Begitu ya? Atau Iya, betul. betul ya? Iya. Silakan. Jadi kalian penting untuk mengenali diri kalian ya. Sejauh ini gimana motivasi kalian, self disiplin kalian, komitmen, lalu aspek-aspek berikut yang harus diperbaiki. Di antara semuanya ya, mana yang harus kalian jadikan prioritas untuk kalian selesaikan? Jadwal, learn how to learn, penting nih, karena kita butuh juga aspek praktis di dalam belajar, serta memahami aspek mental kita, seberapa disiplinnya sih saya, dan apa tantangannya. Seberapa resilient saya, ya, penting gitu. Kalau berada di dalam kondisi pergumulan, stresor, distress, masalah, seberapa saya bisa kembali ke posisi balance. Seberapa saya terpukul, lalu kemudian berapa lama saya dalam kondisi yang terjatuh, berapa kemungkinan saya balik itu bagaimana ya? Apakah masih miring atau sudah tegak? Bagaimana kondisi-kondisi stresor yang terberat yang pernah saya alami? Apa masalah-masalah kehidupan saya selama ini yang belum terselesaikan? Apa kecemasan saya? Apa trauma saya? Silakan, ini menjadi bagian prioritas yang harus kita tentukan. Seberapa tingginya harus kita selesaikan. Bagaimana fokus hidup kita? Kita perlu menyaring, baik itu mungkin prinsip-prinsip duniawi atau rohani. Apakah kita kecenderungannya tinggi melakukan nunda-nunda gitu ya? Prokrastinasi, gimana nih? Apakah kita sering belajar 1 hari sebelum ujian, malamnya gitu ya? Atau 1 minggu, di mana semestinya kita udah siapkan 1 semester? Serta bagaimana saya memiliki akuntabilitas? Kelompok kecil atau kelompok pemahaman Alkitab bisa membantu kita sebagai tempat akuntabilitas. Ya, jangan merasa mungkin malu begitu ya untuk berbicara kepada pembimbing atau mentor atau pemimpin kelompok sel kalian bahwa kalian punya pergumulan atau mungkin ada keberhasilan dalam proses belajar. Tapi kita harus punya ya, tentu saja kepada Tuhan kita bertanggung jawab, tentu juga kepada orang tua yang membiayai kita, atau mungkin lembaga organisasi yang memberikan scholarship atau beasiswa, di mana kita kan harus melaporkan. Silakan kalian pilih siapa lagi itu yang bisa menjadi tempat kalian ada akuntabilitas. Dari semua aspek ini tentukan mana yang mungkin bisa menjadi prioritas segera untuk kalian tentukan, lakukan, take action begitu ya, dan cari referensi. Salah satu yang akan kita bahas singkat adalah jadwal. Jadwal. Tapi sebelumnya saya mengajak kalian untuk melihat ya bagaimana etos kerja, kedisiplinan dan keunggulan ini terjadi pada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, khususnya waktu itu kelompok Puritan ya, kelompok Puritan, mereka yang memiliki etos kerja yang tinggi di Amerika Serikat, yang menetapkan banyak langkah-langkah awal dasar dari universitas-universitas yang besar, mungkin Ivy League barangkali ya, di Amerika Serikat sekarang tuh. Ya nggak tahu apakah sudah bergeser, tapi pada tahun sekian ya 1600-an tuh ya, ada Harvard Rules and Precepts ya. Kalian bisa lihat ya. Menurut saya ini begitu indah ya. Apakah mungkin masih ada sampai sekarang kali ya buku panduan ya. Kalian mungkin menerima ya. Ada ya mungkin menerima ya buku panduan kuliah universitas. Apakah ada dari adik-adik dari ITS? Apakah ada buku panduan kuliah? Ada. Ada ya, ada yang berisi mungkin ya termasuk ya siapa kaprodinya, sekretaris prodi, dekan dan sebagainya ya, termasuk jadwal kuliah tiap-tiap jurusan ya, program studi begitu ya. Ada. Dan waktu itu pun di Harvard ya, Harvard ya ngomongnya sampai salah. Harvard itu ada gitu ya. Yes, saya belum ada kesempatan sih ke sana ya, tapi menurut saya ini indah ya. Kita bisa lihat bagaimana rules-nya ya. Let every student be plainly instructed
Kayaknya nggak seru nih kalau saya yang bacakan ya. Mungkin dari teman-teman yang sastra Inggris kali ada yang berkenan ya untuk membacakan. Ada siapa nih? Brave ya. Brave dari sastra Inggris UNER ya. Lalu siapa lagi? Yang saya catat Vanessa. Dan kalau nggak salah 3 ya. Grace ya. Siapa yang berkenan untuk membacakannya ya? Supaya lebih enak gitu kali ya. Nggak apa-apa ya, semoga berkenan ya. Ya, ada yang berkenan? Vanessa, Grace, atau Brave? Benar ya, dari sastra Inggris ya. Silakan. Oke. Saya bacakan ya, Kak. Yes, thank you. English. Harvard Rules and Precepts 1636. Let every student be plainly instructed and earnestly pressed to consider well the main end of his life and studies is to know God and Jesus Christ, which is eternal life. John 17, chapter 3. And therefore to lay Christ in the bottom as the only foundation of all sound knowledge and learning. Yes. Thank you, Brevian. Oke. Demikian ya. Silakan kalian kalau memang panduan dari universitas tidak seperti demikian ya. Karena memang ya tidak ada aspek yang terkait dengan kerohanian di sini. Tapi Harvard pada saat itu karena memang dibangun oleh banyak ya intelektual Kristen ya, menunjukkan ini bagaimana fondasinya tuh kalian bisa lihat ya. Fondasinya adalah mengenal Tuhan. Karena itu kita harus selalu bertanya ya. Kadang-kadang mungkin juga kita bingung ya, apa hubungan antara belajar apa istilahnya fisika dasar atau apa ya vokabulari dasar apa bagaimana sastra Inggris ada dengan mengenal Tuhan Yesus begitu ya. Silakan ya. Nikmati perjalanan ketika belajar ya kalian berkomunikasi dengan Tuhan ya. Supaya setiap kegiatan belajar kita didasari oleh prinsip ini. Oke. Thank you Brevian. Kemudian kita perlu juga untuk mengupdate ya bagaimana learning techniques ya. Ini mungkin akan ada juga perubahan ya adik-adik ya, tapi kita melihat ada 2 model yang high utility ya dalam learning techniques ya, yaitu practice testing dan distributed practice. Silakan homework lagi nih buat kalian untuk mempelajari lebih dalam ya. Kita tidak ada kesempatan untuk mempelajari detail tentang learn how to learn ya, tapi mungkin yang sering kita lakukan summarization or keyword mnemonics atau apa rereading ya, itu ternyata low utility ya. Tapi ada yang high utility. Mungkin ada juga yang lainnya nih. Silakan ya, kalian perlu untuk mengupdate, mengupgrade ya. Learn how to learn. Waktu dulu kuliah saya tidak mengerti teknik-teknik seperti itu. Yang saya tahu, yang saya lakukan dari dulu SD sampai SMA, ya udah baca gitu ya, nulis catatan, lalu kemudian ngafalin gitu. Nggak ada waktu itu teknik mind mapping. Saya nggak seluas itu barangkali pengetahuannya ya. Atau teknik-teknik yang brain based learning, nggak tahu tuh. Tapi sekarang udah banyak ya, ada tools-toolsnya ya, ada software-nya, ada aplikasinya. Silakan ya, update terus, upgrade terus ya. Learn how to learn, very important ya, very important. Oke, sangat penting ya. Yes, saya belajar bahasa Inggris juga ini. Oke, nah dalam hal jadwal adik-adik, penting dan harus dilakukan mengatur, merencanakan perjalanan dengan Tuhan ya. Jadi kondisi kita berupaya bekerja dan belajar perjalanan. Ini suatu journey, suatu perjalanan bersama dengan Tuhan. Jadi ya walaupun mungkin nilai kita kurang ya. Oke, tapi mungkin ada perjalanan kan di situ ya. Dibanding kita nilainya kurang tapi kita tidak dalam kondisi perjalanan bersama dengan Tuhan. Tapi mungkin kita sudah mencoba berusaha, tapi nilainya seperti itu rendah. Tapi mungkin ada value yang lain ya. Nah, karena itulah yang penting di sini adalah mengatur merencanakan perjalanan dengan Tuhan. Hal yang sangat penting untuk tetap ada ya bagian komitmen tadi saat teduh, doa, menghafal ayat, pemahaman Alkitab. Tidak boleh tidak ya. Ini harus ada gitu ya di dalam jadwal kita. Nah, Pak Jerry White menuntun kita ya dan saya juga menyetujuinya. Kita melakukan penulisan jadwal itu dalam 3 tahap adik-adik. Yang pertama mingguan dulu, tidak harian. Mingguan, lalu kemudian masuk detail harian, lalu kemudian masuk detail tahun. Begitu ya. Silakan kalian sudah mulai membuat ya. Paling tidak 1 minggu ini, misalkan kalau sekarang udah kuliah ya. Jadwal kuliahnya kapan saja, kalian harus belajar mandiri. 1 SKS berapa nih? 1 jam misalkan ya. Dan seterusnya ya. Lalu combine dengan balancing life yang lain. Termasuk tidak boleh tidak ya, 4 kegiatan saat teduh, doa, menghafal ayat, pemahaman Alkitab harus ada dalam jadwal mingguan. Lalu kemudian nanti daily planning
dan juga bulanan. Silakan ya untuk kalian mulai nih menulis-nulis. Walaupun sekarang tidak kuliah, tapi kalian bisa ya untuk membuat jadwal. Ritme, regularitas, hal yang penting juga di masa pandemi. Karena banyak sekali sharing, bahkan studi ya yang menyatakan ketika terjadi pandemi, work from home, study from home, jadwal itu kacau. Ya. Jadwal tidur berubah. Jam 3 baru tidur, jam 4 baru tidur, jam 12 baru bangun. Padahal dulu tidak pernah seperti itu ya. Nah karena itu cobalah mulai dari sekarang. Atur kembali jadwal. Mulai dari mingguan, lalu harian, dan tahun ya. Oke. Dapatkan kalender akademik dari universitas. Nanti kalian akan bisa melihatkan ya. Perjalanan 1 tahun, cocokkan juga gitu. Sangat penting untuk mendapatkan kalender akademik yang bisa di-download di website universitas masing-masing ya. Oke, ini pun saya download nih dari UNAIR ya. Saya lihat ada beberapa dari UNAIR ya, adik-adik ya. Oke. Nah, kemudian juga hal yang penting adalah ya, tujuan utama membuat jadwal adalah perencanaan. Perencanaan perjalanan dalam proses mencapai keunggulan. Dan kita tahu jadwal ini tidak mengikat sebenarnya adik-adik. Banyak sekali kesaksian menyatakan kalau kita membuat jadwal justru endingnya adalah freedom, kebebasan. Dan yang paling penting adalah kebiasaan baik. Oh, saya mengevaluasi diri saya ya. Betapa banyak kali saya juga lalai, ya. Kurang unggul ketika waktu kuliah. Dan ada sisa-sisa itu. Sifat-sifat kebiasaan yang mungkin masih ada sampai sekarang. 4 tahun masa kuliah kalian, atau kalau kedokteran 6 tahun, merupakan proses untuk membentuk kebiasaan. Jadi cara kalian mengatur jadwal, ya. Lifestyle, gaya hidup kalian, gaya belajar, gaya sosialisasi, ya, itu akan menjadi dasar untuk membentuk kebiasaan sampai dalam dunia kerja. Nanti ada perjalanannya, ada journey-nya sendiri bersama dengan Tuhan di dunia kerja. Tapi di dunia sekarang dalam dunia belajar maksudnya ya. Kalian punya perjalanan dengan Tuhan dan ini adalah proses membentuk kebiasaan. Setiap ada perkara kecil, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan tambahkan. Akan ada tugas-tugas berikutnya, kompleksitas, dan kita meninggalkan jejak bagi dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi penting. Karena walaupun sekali lagi ya kita sudah selamat di dalam Tuhan, tapi tentu ada upahnya kan ya buat mereka yang setia dan mereka yang mengembangkan 10 talenta menjadi 2 kali lipat dibanding hanya menyimpan gitu. Ketika kalian berada di universitas, maka setidaknya kalian sudah berada dalam suatu kondisi Tuhan berikan talenta luar biasa untuk berkontribusi buat dunia ini dalam pekabaran Injil, pemuritan, dan memberitakan ya kabar keselamatan serta meninggalkan jejak yang indah bagi dunia dan komunitasnya, bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu pergunakan kesempatannya. Di kuliah selama 4 tahun merupakan suatu proses dalam membentuk kebiasaan. Karena seringkali juga ada kondisi, walaupun sudah selamat ya dalam kasih karunia Tuhan, tapi ya banyak hal yang mungkin bergumul terkait kemalasan, terkait kesulitan bersosialisasi, kegagalan demi kegagalan, ya itu aspek mind, itu aspek jiwa secara material. Sementara ada aspek jiwa atau kerohanian yang sifatnya imaterial. Kita sudah selamat, berada dalam kehidupan yang kekal, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan memberikan otak kita untuk mengatur fungsi berpikir mind, aplikasi, software. Ya. Software kita kan harus di-update ya, upgrade. Ya. Ya seperti yang sering dimintakan. Ya. Oh, waktu ya, udah habis ya. Oh maaf, masih tersisa berapa kan waktunya? Ya mungkin 1 menit Bang. Oh, yes. Ya. Jadi tentu kita harus mengupgrade juga nih. Update ya. Kalau istilah aplikasi update ya. Model mind atau berpikir kita ya. Software kita gitu. Supaya otak kita pun unggul. Bagaimanapun abad 20 dan abad 21 adalah abad otak ya. Century ya. Of the brain centuries gitu ya. Jadi kita harus mengoptimalkan ya apa yang sudah Tuhan nyatakan, optimasi dari kondisi otak ya. Terus-menerus gitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kebiasaan yang baik semasa kuliah akan menentukan masa kita bekerja, akan membentuk kebiasaan yang bagus, nasib yang bagus, memuliakan nama Tuhan tentunya. Oke. Ya, sebagai penutup dan kemudian diskusi ya. Jadi ya, hal yang merupakan prioritas utama adalah dan sumber keberhasilan adalah hubungan pribadi dengan Allah. Ini adalah fondasi yang kuat ya. Jadi ini merupakan suatu dasar yang sangat penting yang diharapkan kita semua lakukan ya. Hubungan pribadi dengan Allah yang akan menentukan semua bangunan di atas. Termasuk upaya mencapai keunggulan, termasuk cara mengembangkan soft skill, hard skill ya. Semuanya
ada pada dasar ini, hubungan pribadi dengan Allah. Ya, demikian. Puji Tuhan ya, kita sudah melewati sesi materi dan kemudian masuk nantinya ke diskusi ya. Saya menyajikan 2 pertanyaan untuk bisa kita diskusikan. Pertama, apa yang firman Tuhan katakan secara khusus bagi saya selama ini, mungkin dulu, atau baru-baru ini, atau pada saat sekarang, mengenai keunggulan. Apakah memang keunggulan itu dibutuhkan? Silakan kalau masih ada pertanyaan seperti itu nanti didiskusikan, bisa. 2 langkah-langkah awal apa saja yang saya lakukan mulai saat ini untuk mengusahakan keunggulan bagi kemuliaan Tuhan. Harapannya, diskusi kita, pembicaraan kita tentang materi ini tidak berhenti tanpa follow up ya. Jadi kalian semoga setelah acara ini atau bahkan sesudah, ya bahkan saat ini pun sudah memiliki rencana untuk take action. Bagaimana gitu ya, untuk melakukan aksi yang nyata. Oke, demikian dari saya. Kalau ada hal yang kurang berkenan, sebelumnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat adik-adik sekalian dan puji Tuhan, materi ini pun juga membangun saya karena saya juga pun banyak kesalahan dan kelemahan dalam upaya mencapai keunggulan. Sekali lagi, puji Tuhan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Efra dan Mas Handi, Mbak Enda, dan rekan-rekan yang lain. Oke, baik. Terima kasih Dokter Royke untuk materinya yang sangat luar biasa. Oh ya, Puji teman-teman, Tuhan. jadi sebentar lagi kita akan mulai diskusi di kelompok kecil, tapi sebelumnya kita mau foto dulu. Buat teman-teman yang masih off cam, boleh on cam dulu. Kalau sudah ya. Kayaknya ini mungkin teman-teman yang lain ada halangan, nggak bisa on cam. Jadi kita foto dulu. Aku akan hitung. 1, 2, 3, cheese. Oke, mungkin bisa gaya bebas, nggak usah terlalu formal-formal. Boleh-boleh, silakan. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk diskusinya. Aku serahkan ke Om Hendy. Silakan Om. Oke, ya, baik. Oke, terima kasih Bang Royke untuk materinya yang sangat menolong dan memberi wawasan untuk kita semua, khususnya Terima teman-teman kasih. mahasiswa baru. Terima kasih ya, Nama Bang. Tuhan dimuliakan. Ya, terima Amin, kasih. amin. Ya, baik. Teman-teman, saat ini kita akan langsung masuk ke breakout room ya. Tapi sebelumnya mungkin satu pengumuman kecil. Jadi minggu depan kita akan ada pertemuan kembali ya dengan judul menjaga keseimbangan hidup ya. Jadi bagaimana kita sebagai mahasiswa kalian nanti bisa tetap seimbang. Jadi bisa belajar, bisa bertumbuh dalam pelayanan, bisa berorganisasi gitu ya. Jadi bisa seimbang. Nanti yang menyampaikan ada Desmas dan Dinda, jadi suami istri ini khusus ya, couple. Kebetulan Desmas menjadi dosen di Teknik Mesin ITATS, Dinda menjadi dosen di Arsitektur ITS. Ya, jadi nanti jangan lupa gabung. Kemudian untuk bukunya itu ada di buku yang teman-teman semoga mungkin ada yang belum dapat ya. Kalau belum dapat bisa kontak saya atau teman-teman yang senior di sini. Itu kita akan membaca di bab 4 gitu ya. Jadi yang Bang Royke sampaikan tadi di bab 2 dan 3. Untuk minggu depan kita akan membahas dari bab 4. Oke. Jadi karena waktu ini mungkin sudah agak malam ya. Jadi kita akan breakout room-nya nggak panjang, kita sekitar 15 menit. Kemudian setelah selesai dari kelompok kecil, teman-teman bisa berdoa, penutup, kemudian bisa langsung leave ya. Jadi tidak perlu kembali ke main room, tapi setelah dari breakout room bisa langsung kembali ke tempat masing-masing gitu ya. Baik. Ya, atau ini saya kasih waktu mungkin, jadi saya buka 30 menit, tapi kalau teman-teman mungkin ada yang perlu leave duluan, silakan izin ke pemimpinnya, atau kalau semua sudah tidak ada ini silakan berhenti nggak apa-apa. Tapi saya buka sampai 30 menit. Nanti silakan diatur ya teman-teman ya. Oke, baik. Selamat berdiskusi. Oke, ini saya buka, 20 menit aja ya. Takutnya nanti tambah malam. 20 menit ya teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat diskusi semuanya. Terima kasih.
Aku bisa. Awalnya terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Mbak Temi jaga di sini ya, Mbak. Ya, boleh. Oh ya, makasih Mbak. Mbak Temi Ya. jadi host saja. Mbak Temi saya jadikan host ya. Jadi kalau ada Iya. teman yang minta dimasukkan ke room tertentu ya, Mbak. Iya. Baik, Om. Terima kasih, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Ini Evra belum masuk ya. Evra. Kerjain aja ya. Di ITS. Oh, ITS. Ya. Fakultas apa? Sains. Fakultas Sains. Apa? Fakultas Sains. Oh, sains. Ya, ya.